Kalau dalam mendapatkan harta itu dia bercerita karena saya begini, itu salah. Karena harta itu yang memberikan Allah Ta'ala. Seharusnya dibilang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Siraman Kolbu, dimanapun berada yang sedang menyaksikan acara ini, bagaimana kabarnya nih? Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Di tengah cuaca seperti ini, mudah-mudahan tetap semangat ketika beraktivitas. Awali dengan bismillah, karena Allah. Akhiri aktivitas dengan membaca alhamdulillah. Mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Senang sekali saya Bobi Maulana beserta guru kita Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua. Selamat datang di Siraman Kolbu, Sejukkan Hati. Pemirsa, harta merupakan titipan yang Allah berikan kepada kita, yang Allah titipkan kepada kita. Dan harta tersebut ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama adalah bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah dengan ibadah yang kita lakukan dengan harta tersebut, atau bisa menjauhkan kita karena lemahnya iman kita. Sesuai dengan tema kita pagi hari ini adalah lemahnya iman karena harta. Yang seperti apa? Silakan tausiahnya Pak Ustadz Danu. Terima kasih Mas Bobi. Sama-sama Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita bagus, lemahnya iman karena harta. Harta yang kita cari memang dianjurkan oleh Allah Ta'ala sebagai seorang muslim itu kita memang harus ikhtiar. Fa'idha qudiyatis sholatu fantasiru fil ard wabtagu min fadlillah. Jadi ceritakan bahwasanya kalau kita selesai menunaikan sholat, kita bertebaran di muka bumi, ikhtiar maksudnya untuk mencari rizki Allah. Harta memang kita cari, rizki memang kita cari, tetapi itu bisa melemahkan iman. Bisa. Karena yang kita cari itu hanya di titik hartanya, bukan ikhtiarnya. Apalagi kalau ikhtiarnya itu dimudahkan oleh Allah Ta'ala, biasanya menggampangkan. Bahwasanya dia sangat gampang di dalam mencari rizki, sehingga biasanya pasti lupa sama Allah Ta'ala. Banyak ini orang muslim yang teracuni harta, diberi besar tapi lupa, itu sangat banyak. Banyak juga orang muslim yang mencari dalam kehidupannya itu hanya harta. Sehingga dia cari gimana caranya mendapatkan harta itu banyak. Kemudian setelah banyak itu dia ceritakan bahwa harta ini karena dia begini, karena dia begini, karena dia begini. Nah, ini sebenarnya sudah salah di hadapan Allah Ta'ala. Kalau dalam mendapatkan harta itu dia bercerita karena saya begini, itu salah. Karena harta itu yang memberikan Allah Ta'ala. Seharusnya dibilang harta saya ini titipan dari Allah Ta'ala. Jadi kalau kita itu diberi oleh Allah Ta'ala, entah itu dalam bentuk harian, mingguan, bulanan oleh Allah Ta'ala, harta maksudnya, ya kita mengucap Alhamdulillah, mengucap hamdalah, kemudian jangan lupa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itu jelas-jelas harus kita pahami bahwa harta ini milik Allah dan akan kembali pada Allah. Tapi kalau tidak ingat dengan kalimat tersebut, biasanya ya orang itu happy dengan harta itu, dia akan beli ini, dia ini, beli ini, beli itu, beli ini, yang kadang-kadang tidak manfaat bagi dirinya sendiri. Nah, inilah akhirnya iman itu menjadi lemah. Iman yang dia cari harusnya itu dia mencari rizki itu karena ikhtiarnya disuruh oleh Allah Ta'ala. Jadi dalam mencari rizki itu karena Allah menyuruh berikhtiar, sehingga itu menjadi tujuan utama bahwa ikhtiarnya karena Allah Ta'ala. Tetapi bergulirnya waktu sudah enggak, karena merasa dirinya itu mencari rizki itu gampang, akhirnya Allahnya udah enggak ada. Nah, inilah seorang muslim yang tertipu dengan harta, ya. Tipuan, ujian, musibah itu bisa. Sehingga harta yang banyak itu bisa menjadi musibah baginya, bukan di dunia tapi nanti hasilnya di akhirat.
Karena dia menyombongkan hartanya, karena dia merasa mampu, akhirnya dia merendahkan orang lain, akhirnya dia merasa hebat, akhirnya apa yang dilakukan benar, akhirnya itu mengejek orang lain yang begini, akhirnya itulah akhirnya iman itu menjadi rusak. Dan banyak seperti itu. Apakah kita mau melakukan seperti itu, atau memang kita tetap dalam berikhtiar mencari rizki harus lillahi ta'ala. Ingat, lillahi ta'ala. Kalaupun Allah memberikan mau biasa, mau agak lebih banyak, apapun banyak sekali, ingat itu harta itu milik Allah. Kita pergunakan untuk sedekah. Sedekah pun harus niatnya lillahi ta'ala. Jangan sedekah itu untuk biar sembuh dari penyakit, biar ini. Nggak usah. Serahkan aja sama Allah Ta'ala, biar Allah itu mengatur kita itu mau sembuh dari penyakit, mau dihilangkan ininya, mau biarin Allah Ta'ala. Jangan sampai kita yang ngatur Allah, ya. Nanti kita jadi kakaknya Allah gimana nih? Kita yang ngatur Allah, bukan Allah mengatur kita. Karena apa? Kita merasa pandai dengan otak kita. Padahal Quran itu harus menjadikan kebesaran Allah, bukan dari kita sendiri. Kita harus paham, kita makhluk, Allah itu khalik. Harus memahami itu. Jangan sampai kita itu dibalik, kita yang mengatur Allah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran. Amin. Ayo bagaimana Allah itu memberikan rizki, harta pada kita, itu tetap sujud kepada Allah Ta'ala. Wallahu alam. Allah. Barakallah Pak Ustadz Danu. Terima kasih tausiahnya. Masya Allah. Selanjutnya kami berikan tausiah seputar tema kita pagi hari ini, lemahnya iman karena harta. Silakan Ustadz Asep Hidayat. Terima kasih Mas Bobi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita sayangi, kita hormati dan Allah muliakan guru kita Ustadz Danu dan juga Mas Bobi beserta seluruh para pemirsa MNC TV dimanapun berada yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini temanya adalah lemahnya iman karena harta. Para pemirsa, setiap manusia yang beriman, ya tentu Allah akan terus menguji. Kenapa? Karena Allah sampaikan di dalam Al-Quran, jangan kau katakan engkau beriman kepadaku sebelum aku uji. Ada dua hal yang selalu datang kepada kita ujian. Yang pertama adalah ujian tentang kesulitan. Yang kedua adalah ujian tentang kemudahan. Ketika orang diuji dengan kesulitan, biasanya lebih dekat kepada Allah. Bentar-bentar zikir, bentar-bentar sholat, bentar-bentar wudhu, bentar-bentar ngaji, kan begitu. Tapi ketika diuji oleh kemudahan, ya kekayaan, kebanyakan orang akhirnya menjadi kufur nikmat. Seharusnya harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dipergunakan untuk beribadah kepada Allah, tapi justru kebanyakan lupa diri hingga akhirnya apa yang terjadi? Qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali orang yang bersyukur kepada Allah. Kan seperti itu. Coba sebelum kita kaya misalnya, ya, kita dekat dengan masjid, dengar azan langsung berangkat, ya, ngelihat Al-Qur'an langsung ngaji. Tapi ketika kita dikayakan oleh Allah, apalagi misalnya bisnisnya jalan, ya, segala macamnya jalan, ngedengar azan, ntar dulu dah, kan baru azan. Kedengar ngajak ngaji, ntar dululah, pengajiannya kan masih bisa nanti di YouTube aja, seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi para pemirsa, harusnya dengan ujian kenikmatan itu semakin mendekat kepada Allah, hingga akhirnya ditinggalkanlah kebaikan-kebaikan itu. Artinya ini menjadi turunnya iman. Bahkan banyak di antara kita, setelah kita memiliki harta yang cukup, harta yang banyak, bukannya menjadi orang yang tawadu, tetapi justru menjadi orang-orang yang sombong. Contoh, misalnya saya, gak usah yang lain lah, ya. Kalau yang lain khawatir. Saya sebelum punya mobil yang bagus, mungkin ya jalannya biasa. Tapi kalau sudah punya mobil yang bagus, bisa jadi jalannya begini kan. Wah, sombong atau tidak? Orang yang sombong, ya tentunya imannya juga turun. Karena tidak mungkin orang yang beriman kepada Allah, yang imannya bagus itu dia sombong. Nah, orang yang sombong itu tandanya imannya sedang turun. Al-imanu yajid wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Bisa jadi ketika kaya kita, ketika mudah, ketika banyak harta, iman kita bisa jadi lebih banyak turunnya dibandingkan banyak naiknya.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya dan juga seluruh para pemirsa dimanapun berada. Dan mudah-mudahan mulai hari ini bahwa kekayaan yang Allah titipkan kepada kita jangan dijadikan sombong. Ingat bahwa itu semua titipan dan jangan sampai karena harta yang Allah titipkan kita menjadi seolah-olah pemilik yang aslinya. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Ustaz, terima kasih. Terima kasih tausiahnya pemirsa. Selalu ada dua kemungkinan ketika kita mendapatkan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketika diberikan harta yang berlebih atau yang banyak, bisa jadi itu menjauhkan kita dari Allah. Karena apa? Karena sibuk beli ini itu untuk duniawinya. Ketika dikurangkan hartanya atau disedikitkan hartanya oleh Allah sebagai ujian, bisa jadi juga suuzon sama Allah, putus asa, kecewa dan lain sebagainya. Jadi bagaimana caranya kita tetap bersyukur, karena kalau bersyukur insya Allah Allah tambah lagi nikmatnya dan itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah dan insya Allah itu akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Sekali lagi terima kasih atas tausiahnya guru-guru saya. Pemirsa, selain satu ini kita akan kehadiran seorang bintang tamu nih, seorang aktor dan juga pengusaha. Wah, double nih. Luar biasa. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Kira-kira siapa aja yang kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu Sejukan Hati.